Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Peperangan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami sambut berkat firman-Mu pada saat ini sebagai penerang langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kekasih-kekasih Tuhan, beberapa waktu lalu dunia dikejutkan oleh serangan Rusia ke Ukraina. Banyak negara menjadi was-was atas perang ini karena ditakutkan bisa menyulut perang dunia ketiga. Untuk itulah mari kita bersama-sama berdoa agar Rusia dan Ukraina segera bisa berdamai dan perang segera berakhir. Tahukah saudara bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kekristenan ini kita juga sedang berada dalam medan pertempuran? Orang Kristen itu setiap hari juga diperhadapkan dalam peperangan, yaitu perang melawan kuasa iblis dan bala tentaranya. Untuk itulah Rasul Paulus menasihati kita agar kita bisa memenangkan peperangan, yaitu dengan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Dikatakan dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan apa saja perlengkapan senjata Allah itu? Saudara bisa membacanya dalam Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 18. Saudaraku, serangan iblis yang kuat dan seringkali mengalahkan kita adalah serangan pada hawa nafsu atau kedagingan kita. Disinilah kebanyakan letak kelemahan kita, saudaraku, sehingga menjadi titik pusat serangan iblis kepada kita. Rasul Paulus pun mengingatkan kita mengenai hawa nafsu atau kedagingan ini. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14b. Dan Rasul Paulus juga mengatakan dalam Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Untuk itu, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai komandan dalam setiap peperangan kita, saudaraku. Maka kemenangan demi kemenangan akan kita alami. 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Inilah yang menjadi jaminan kemenangan kita, saudaraku, ketika kita maju berperang, taat pada perintah dan pimpinan Tuhan Yesus Kristus sebagai komandan kita, serta mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dan kita juga mahir atau menguasai senjata itu dengan cara tekun melatih iman kita dengan hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Maka yang terjadi, kemenangan besar akan kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, berjalanlah bersama kami. Sembunyikanlah kami di belakang salib-Mu. Biarlah sinar kemuliaan-Mu saja yang nampak dan yang menyinari kami dan melindungi kami serta memberi kemenangan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.